Dan dalam Islam pula agama mana yang diredai oleh Allah? Agama bukan bahasa Melayu, tapi agama adalah bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta, bahasa Hindu lama. A maknanya tidak, gama maknanya kucar-kacir atau berserakan. Oleh sebab itu, bila dua perkataan tersebut kita combine, kita gabungkan menjadi agama, maka agama maknanya tidak kucar-kacir, tidak berserakan. Atau dengan istilah lain, agama membawa makna teratur, tersusun. Itu sebabnya orang-orang yang beragama tersusun ucapannya, tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan kesat. Elok perilakunya, tindak tanduknya, cara makannya, cara berjalannya, segala-galanya teratur belaka. Itu makna asal agama. Nah, agama pula bila dibagi, dia terbagi dua pada garis besarnya. Pertama agama langit, yang kedua agama bumi. Agama langit yaitu agama yang diturunkan dari langit, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril membawa wahyu kepada insan-insan pilihan zaman itu yang bergelar rasul. Itu namanya agama langit. Sedangkan agama bumi pula agama yang dicipta atau yang direka oleh orang-orang tertentu. Mereka tidak punya kitab dari langit, mereka juga tidak punya rasul. Contoh agama langit, agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan membawa Taurat. Kemudian datang Nabi Isa dengan membawa Injil. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran. Begitulah rasul-rasul sebelumnya. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan terus seterusnya. Semuanya agama langit. Sedangkan agama bumi pula seperti penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah. Agama bumi hari ini seperti Hindu, Buddha, Majusi, penyembah api, penyembah bintang, pahaman animisme dan dinamisme. Semuanya itu agama bumi. Mereka tak punya rasul dan mereka juga tidak punya kitab dari langit. Kalaupun ada kitab, itu kitab yang dikarang oleh orang-orang alim mereka. Okey. Hanya saja agama langit yang umat manusia kalau ingin selamat dunia akhirat mesti ikut agama langit. Agama langit silih berganti. Bila berakhir suatu rasul, datang rasul berikutnya, maka ajaran rasul sebelumnya cancel, mansukh, terbatal. Kita buat contoh. Agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa dengan Tauratnya berakhir dengan datangnya Nabi Isa alaihi salam dengan membawa Injil. Dan tidak berlaku lagi agama Yahudi sebenarnya dengan datangnya agama Nasrani. Hanya saja Yahudi tak mau terima Nasrani adalah disebabkan karena Isa pernah menyebut dalam Injil, "Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa."
Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Taurat. Ini yang Yahudi tak mau dengar. Sebab mereka sudah anggap diri mereka itu the chosen one. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Dengan perkataan, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa, memberi isyarat seolah-olah Yahudi itu tidak sempurna. Itu sebab Yahudi tak mau menerima ajaran Nasrani. Rupanya Yahudi bukan saja tidak menerima Islam, Yahudi juga tidak menerima Nasrani, Kristian. Nah, begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, maka berakhirlah ajaran Nasrani Kristian. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 600 tahun kemudian. Itu sebabnya jarak antara Masehi, tahun Masehi, tahun kelahiran Isa dengan tahun Hijri, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah lebih kurang 600 tahun. Tahun Masehi hari ini kan tahun 2000 lebih. Tahun Hijri pula 1400. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya selain dipanggil tahun gajah, tapi Masehinya lahirnya Nabi tahun 571. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan ajaran rasul-rasul sebelumnya. Ajaran baginda adalah untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Tidak ada rasul lagi yang akan diturunkan oleh Allah, yang akan dipilih oleh Allah setelah baginda wafat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk pembawa rahmat seluruh alam. Kita berdoa mudah-mudahan keislaman yang kita anut saat ini berkekalan hingga akhir hayat kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala redha hanya dengan agama Islam setelah Nabi Muhammad diutus. Ada 3 ayat dalam surat Ali Imran menyebut hal ini yang kita wajib yakini. Pertama ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang dalam hal ini adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti rugi. Dan ayat 102 Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Kita berdoa mudah-mudahan keislaman kita pada hari ini, juga keislaman ibu bapa, adik-beradik, atuk nenek, cucu cicit kita berterus-terusan insya-Allah secara istiqamah hingga akhir hayat, sehingga kita layak mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ceramah ringkas tentang apa itu agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.